silahkan masuk. Siang, Bu. Selamat siang, Disa. Ya. Silahkan duduk. Iya, Bu. Oke. Coba ambil posisi yang duduk yang aman dulu, Disa. Bentar, Bu ya. Udah, Bu. Ibu hampir lupa samanya Disa, Dina. Tapi ini Disa kan? Ya, Bu, kita sekelas. Baik. Disa, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, cukup baik, Bu. Sepertinya kamu makin semangat untuk menjalani perkuliahannya atau persekolahannya. Ya, lumayan. Baik, sebelumnya untuk mengawali kegiatan kita pada proses konseling ini, mari kita doa menurut ajaran masing-masing. Amin. Doa selesai. Apa kabar, Disa? Ya, Bu, baik. Sepertinya Disa makin ceria, makin semangat. Ya, cukup menyenangkan untuk memulai semester ini, Bu. Mantap. Syukur kalau seperti itu. Ibu juga melihat bahwa Disa sudah ada muncul semangat untuk belajar atau semangat untuk memulai hari-harinya. Itu terpancar dari wajahnya. Karena tadi masuk Disa langsung senyum-senyum Disanya. Iya, saya suka tersenyum, Bu. Gitu. Oke, Disa. Bagaimana proses belajar daring selama sekolah? Ya, untuk bulan ini kan udah kayak hampir cukup nyaman lah, Bu. Kan kemarin juga daring kan, terus sekarang udah semester baru, ya lumayan bisa menyesuaikan. Bisa menyesuaikan dalam arti bagaimana menyesuaikan? Ya, menyesuaikan kayak waktunya nih, Bu, ya. Kita bisa tahu juga jadwalnya, juga kayak ya mungkin ya masih ada lah sedikit mungkin ya problemnya bagaimana mengerjakan atau mengumpulkannya itu, kadang mungkin juga masalah sinyal juga masih terjadi. Tapi kan kalau untuk tugas-tugas kalian atau masa sekolah kalian kan, adakah contohnya tugas apakah dibatasi atau langsung kumpul hari H? Kebanyakan sih masih kumpul semua, Ibu. Kadang bareng malah. Jadi kayak ya itu jadinya nggak bisa fokus gitu mana yang mau dikerjakan dulu gitu, Bu. Tapi untuk di rumah seperti itu tidak ada kendala sinyal atau kuota. Ya masih ada, Bu. Kalau itu kadang ya pernah itu, Bu, kayak pas daring tuh ya, Bu, kan pakai Google Meet itu bertepatnya tuh pas kuota saya tuh habis, Bu. Jadi kayak ya ampun gimana ya, pas minta uang tuh masih belum ada uang gitu, Bu. Jadinya kan nggak bisa ikut gitu. Tapi ini masih berlanjut uang jajannya dibuat untuk beli kuota masih berlanjut Sedikit saya kurangi ya, Bu. Saya kan juga masih pengen jajan, Bu, gitu, Bu. Jadi kayak ya kurangin dikit. karena waktu yang kita sharing bersama yang seperti minggu-minggu yang lewat yang kita sharing bersama, kan kamu katakan iya, Bu, uang jajan saya saya korbankan untuk beli kuota. Nah, itu hebat. Nah, berarti untuk ke depan waktu itu juga masih pakai uang jajannya Disa? Yang kemarin sempat ditambahin uang sama orang tua. Uang saku? Iya, karena kan tahu kalau itu juga butuh kuota gitu kan buat sekolah. Nah, kayak biasanya yang sebelumnya kan kayak saya tuh cuman butuh kuota tuh ya terbatas gitu, Bu. Oke, bisa. Nah, kan saat ini kita dalam proses konselingnya. Iya, Bu. Kamu kan sudah mengerti apa itu konselingnya, Iya. apa itu konseling, dan dalam proses konseling ini, Ibu harapkan
kamu tetap terbuka dalam menceritakan pengalaman-pengalaman kamu, kira-kira apa yang menjadi kesulitan, apa yang menjadi harapan kamu dalam proses pembelajaranmu di rumah. Dan pada kesempatan ini, setelah ibu kemarin kan kamu nelpon ibu, Iya, Bu. kamu bilang, ibu saya mau konseling dengan ibu, kamu katakan ya. Oh, dengan senang hati, silakan besok datang. Nah, kira-kira pengalaman apa yang kamu alami atau apa yang kamu rasakan selama proses pembelajaran di rumah? Ibu mau dengar dulu apa pengalamanmu. Itu pengalaman saya yang mungkin masalah ya, Bu. Itu kayak mungkin hampir sama kayak kemarin. Jadi ini tuh mungkin kayak begini. Saya tuh kayak mungkin butuh sesuatu yang lain gitu loh, Bu. Karena cara yang kemarin tuh kayak sempet terhalang gitu loh, Bu. Kayak kan kemarin kita buatnya tuh kayak apa, saya kan mintanya kayak buat jadwal, terus misal saya tuh nggak bisa menerapkannya, itu saya menambah jam atau mungkin di jam lain itu kadang masih terganggu, Bu. Saya tuh bingung, Bu. Kayak apa ya, mungkin pas jam segini tuh mungkin kan juga mulai kayak banyak acara gitu, Bu. Karena udah gak bisa keluar-keluar kan, Bu. Jadi saya tuh banyak acara kayak undangan apa gitu, Bu. Jadi kayak pas ada pembelajaran tuh nggak terlaksana lagi gitu, Bu. Tapi sudah berapa kali dicoba? Ya lumayan lah, Bu. Udah lumayan saya mungkin ini kan waktu lain gitu ya kan, Bu. Tetep kayak nggak terlaksana lagi gitu, kayak terlewat gitu jamnya, mungkin kayak terlanjur kayak waktunya udah kepake buat acara tadi, jadi saya tuh nggak bisa ngerjain lagi. Oh, istilahnya kamu udah mulai kecapean, tidak ada semangat lagi untuk belajar. Baik, yang penting kan di sini kan kamu masih ada usaha ya, ada usahamu untuk memperbaiki ke depan. Ya masih saya coba untuk tetap melakukan cara yang kemarin, tapi tuh kok tetap kayak gini gitu, Bu. Nah, yang cara kemarin itu kalau tidak salah kita buat apa ya? Kita buat kayak Jadwal ya, Iya. jadwal. Yang biasanya kamu belajar 4 jam di rumah, jadi ditambahi menjadi 5 jam. Iya. Sesudah terlaksana, kalau terlaksana berarti kamu mendapat hadiahnya boleh apa? Yang kayak mungkin main atau Ya, main gitu. atau makan dengan kakak atau ibu. Iya. Nah, tadi kan kamu katakan kayaknya kurang pas. Ya kayak kurang efektif gitu, Bu. Tetap aja masih terlewat gitu. Bisa itu kayak mana ya, kok caranya itu kayak sebenarnya udah benar, tapi kok saya tuh masih kayak gini, masih sering kelewatan tugas saya tuh nggak saya kerjakan, nggak belajar juga. Jadi sesudah seperti itu, apa kira-kira tuh yang kamu buat? Kalau kamu tadi kan kamu katakan kok terlewatkan atau kok sulit ya, kok nggak bisa ya. Apa yang kamu buat untuk membuat supaya tidak sulit atau supaya jadwal-jadwalmu itu bisa kamu terapkan atau laksanakan? Ya mungkin karena waktunya saya buat acara itu kadang jadinya saya tuh mengurangi jadwal tidur saya itu, jadi malam banget tidurnya, pas nanti besoknya itu mulai dari itu saya tuh ngantuk, nggak bisa dengerin gitu loh, nggak bisa fokus gitu. Oh, seperti itu. Tapi
jangan terlalu diporsir. Contohnya diporsir kamu begadang, sampai lupa bahwa besok juga masih ada untuk sekolah ya, untuk pembelajaran berikutnya. Tapi intinya kamu sudah berusaha ya. Nah, ketika kamu sudah berusaha pada jadwal itu, nah, apakah masih ada yang terbebani ketika di rumah, pembelajaran di rumah? Contohnya kan ibu di rumah, adik-adik juga belajar di rumah. Apakah itu juga tidak membebani untuk kamu? Ya masih sama permasalahannya sama kemarin itu Kak. Saya tuh mungkin jaga adik, bantu ibu, suka ya ada mungkin ibu tuh butuh apa gitu, saya yang bantuin beli apa, masih tetap sih sebenarnya. Apalagi ya yang buat kendala itu ya mungkin karena sekarang udah bisa keluar, jadi kak orang tuh ada ngadain acara gitu kan, saya jadinya ikut. Nah itu bukan makin nambah gitu loh Bu. Jadi saya itu nggak punya waktu. Loh, tapi harus bisa membatasi, karena itu kan jadwal masa. Contoh ya, jadwalmu belajar di sekolah itu kan digantikan di rumah. Kalau kamu di sekolah, otomatislah kamu belajar di sekolah kan, di kelas. Dan itu juga tetap, kalau kamu di rumah, belajar tetap di rumah. Tidak boleh diganti-gantikan. Membantu ibu ke pasar, membantu ibu cuci piring, oke, bolehlah seperti itu. Tapi dalam proses pembelajaran, ya kamu harus konsekuen dengan itu. Saya tuh belum bisa tegas dengan bukan, saya tuh masih fleksibel, masih boleh kalau gini-gini itu masih boleh kalau menurut saya. Jadi saya tuh belum bisa benar-benar menetapkan gitu loh Bu. Gak boleh, itu harus kamu konsekuen dengan apa yang kamu sudah buat di jadwalmu itu. Nah, jadwalmu kan pagi ini sudah tertata dengan rapi. Nah, jadi itu harus kamu ikuti. Terkecuali lah kalau ada yang sangat mendesak, ada yang butuh bantuan seperti itu ya. Butuh bantuan, kamu langsung sikap. Kalau masalah-masalah membantu ibu di dapur atau di ke pasar, itu bisa dilakukan setelah kamu luring atau setelah kamu zoom gitu. Gak bisa Bu, saya tuh kayak mikirnya nanti lo bisa, pasti bisa lah gitu. Mesti kak santai lah, nanti bisa, masih ada waktunya gitu. Tapi pas hari kamu tuh kak, aku tuh belum ngerjain gitu, tapi kok kemarin kayaknya kemarin tuh saya sibuk, tapi gimana gitu loh Bu. Ya harus kamu buat dalam dirimu, harus tanamkan dulu, ini yang mana prioritasku sekarang, yang mana prioritasku untuk kerja rumah, yang mana prioritasku untuk sekolah. Nah jadi harus kamu buat, ya mungkin seperti yang tadi ya, karena terlalu asik dengan diri sendiri, asiknya itu kan macam-macam ya. Ini kan aku sebentar membantu ibu yang ini. Nah, kamu harus keluar dari dalam diri itu supaya bisa kamu ikuti semua jadwalmu yang telah kamu buat. Nah jadi pengalaman-pengalaman yang tadi, tentunya ibu tadi ya, ibu membantu ibu, dengan adik juga ada sekolah di rumah. Iya. Jadi kadang-kadang kita terlena ya, kamu pasti terlena kan dengan melihat mereka. Kasihannya ibu, kasihannya adikku. Iya Bu, saya tuh kak ada keinginan bantu gitu loh, tapi kan itu kan pas daring gitu loh Bu. Jadi saya kak, udahlah bantu dulu ya, offin aja dulu kameranya kan bisa gitu loh Bu. Saya tuh pikirannya tuh gitu. Lalu teman-teman kamu atau guru kamu itu nggak nanya ketika kamu off kan kamera? Ada yang nggak tanya Bu, kan juga ada yang kayak gurunya tuh kayak ngebebasin gitu, nggak apa-apa kalau off, yang penting masih dengerin gitu Bu. Jadi saya kayak pada pilih-pilih gurunya, pas guru ini, jadi kan bisa gitu Bu, tinggal aja gitu Bu. Begitu juga ya. Iya. Jadi tadi kan belum bisa terrealisasi jadwal-jadwalnya. Bagaimana jadwal yang
yang sudah dibuat, apakah masih kamu buat ulang atau masihkah itu diteruskan? Saya sebenarnya masih pengen menghapuskan buku, tapi itu kayaknya apa ya, nggak susah gitu. Kayak saya tuh di pikiran saya tuh ya itu, masih di pikiran saya tuh kayak pengennya santai gitu loh, nggak bisa tegas. Kalau waktunya itu ya itu gitu, masih tetap terlewatkan gitu Bu. Seharusnya harus bisa kamu membuat komitmen dulu dalam hati ya, dalam dirimu. Kamu buat komitmen, lalu apa yang sudah dijadwalkan itulah diikuti. Itulah diikuti. Nah, tadi kan sudah kamu lihat yang mana kira-kira kesulitan-kesulitanmu. Nah, belajar dari kesulitan-kesulitan kamu tadi kan, ini saya mudah terlena dengan yang ini, dengan tugas-tugas di rumah. Nah, jadi untuk selanjutnya, kira-kira apa yang akan kamu buat? Apa yang kamu buat supaya jadwalmu itu bisa kamu laksanakan, kami ikuti dengan baik? Mungkin saya masih menerapkan cara yang kemarin, tapi kayaknya gimana ya Bu, cara biar saya tuh bisa tegas gitu loh Bu, mengerti kalau udah ini ya ini gitu loh Bu. Coba Ibu mau dengar cara kamu yang kemarin itu bagaimana? Kemarin tuh kayak mungkin apa ya, pembelajarannya kan mulai jam 8, saya bangun tuh jam 8 Bu, habis itu selesai mungkin jam 9 atau jam 10 ya Bu ya. Saya selesai itu kan pasti dikasih tugas itu Bu. Kadang ya tergantung, kalau misalnya adik butuh bantuin atau kayak udah ngerjain PR-nya itu saya bantuin dulu. Jadi tugasnya saya itu masih saya simpen dulu belum saya kerjakan gitu Bu. Malamnya juga mungkin nyediain waktu kayak buat kumpul keluarga juga. Di situ kayak jam-jam 8 juga udah ngerjain tugasnya. Kalau kemarin tuh sempet kayak ada acara dari siang sampai hampir malam lah Bu. Jadinya kan benar-benar kayak gak ada waktunya lagi saya ngerjain. Saya juga belum bantuin ibu juga kan gitu Bu. Jadi intinya kamu sudah menemukan apa yang akan kamu lakukan ya untuk ke depan. Dan Ibu tadi sudah mendengar juga bahwa kamu ingin mengulangi jadwalmu itu lagi, memperbaikinya lagi. Ya, tadi kan menurut kamu kan sudah pas sih Bu, tapi saya harus Bisa tegas pada diri saya. iya, tegas pada diri saya. Iya. Nah, itu salah satunya ya, tegas pada diri sendiri. Nah, Ibu senang kamu sudah mulai ada kemajuan ya. Ada kemajuan, bisa melihat seperti yang tadi, aku seperti ini loh Bu, seperti ini. Padahal kan yang waktu pertama kita konseling seperti ini, Iya, awal-awal masih bingung Bu. Saya tuh harus gimana ya? Kalau kayak gini gimana ya? Sekarang kayak mungkin sedikit lebih bisa mengevaluasi diri saya gitu Bu. Oke, bagus sekali. Ibu sangat senang bahwa kamu sudah mulai menemukan apa kira-kira kesulitanmu, apa kira-kira yang kamu harus lakukan untuk kedepannya. Jadi harapan Ibu untuk semoga bisa semakin bisa memberikan diri. Dan tadi apa tadi yang kamu katakan? Membuat jadwal baru dan komitmen dan tegas pada diri sendiri. Ibu senang kamu mengungkapkan seperti itu, tegas pada diri sendiri. Kadang loh sulit kita menegaskan untuk diri kita sendiri. Kadang-kadang untuk orang lain kita bisa tegas, tapi untuk diri kita Iya, kita kayak masih mentoleransi diri buat kayak gitu.
terlalu banyak pemaafan untuk diri kita ya. Iya. Terlalu sering kamu maafkan dirimu, nanti kan bisa, nanti kan bisa. Tapi intinya ibu sudah senang bahwa kamu bisa melihat, bisa merefleksikan dalam dirimu bahwa kamu harus tegas dan kamu harus konsisten dan komitmen. Iya. Jadi ada lagi yang mau bisa sampaikan? Mungkin saya bisa untuk konseling lagi ya. Mungkin kalau cara saya ini mungkin tidak bisa dilakukan lagi. Siap. Ya, Ibu dengan senang hati menunggu Disa atau telepon ibu ya. kapan saja Disa ada waktu mau jalan-jalan atau sharing-sharing ke sini boleh. Oke, seperti itu. Ya, Bu. Atau ada lagi yang mau disampaikan? Sudah Bu, Sudah. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Oke, salam nanti untuk Iya. orang tua, adik-adiknya, semua untuk keluarga. Ya Bu. Ya, Sukses ya untuk Disa.